Engkau Tuhan atas segala Tuhan, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan Allah. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sungguh Tuhan, itu yang membangkitkan setiap kami. Urapan Roh-Mu Tuhan yang bekerja melanda setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dengar kalau sangkakala-Mu berbunyi, memanggil setiap orang-orang kudus pilihan-Mu Tuhan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh
pintu-pintu gerbang yang sudah lama Tuhan terbuka. Mujizat terjadi sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan setiap rantai-rantai itu akan diputuskan, setiap belenggu-belenggu dosa akan dipatahkan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan turun atas bangsa kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami. Sesuatu yang besar akan kami lihat bersama dengan Engkau, Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan namanya. Sebab dari Sion akan terbit kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sungguh yakin percaya Allah yang kami sembah, Allah yang beri kami kemenangan, bahkan berikan Roh Kudus-Nya penghibur untuk menguatkan kami, berikan kuasa urapan untuk kami bisa kuat melalui hari-hari kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya bahkan buat setiap firman yang akan ditaburkan ya Tuhan, firman itu akan jadi kekuatan buat kami, menjadi pengharapan buat kami. Kami percaya ya Tuhan, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Selamat siang kepada saudara-saudari sekalian. Saat yang indah di mana kami akan duduk diam untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Baiklah, sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan waktu yang indah kami boleh duduk diam untuk mendengar kembali sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan akan tolong di dalam kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang mengambil alih kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah semua jemaat Tuhan yang mendengarnya boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu, boleh dihiburkan, boleh diberi hikmat yang daripada Tuhan, iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Baik, siang hari ini kebenaran firman Tuhan kita terdapat di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita bisa lihat di sini, seringkali kita mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai seorang ibu janda. Seorang ibu janda yang miskin, dia memberikan, dia datang kepada Tuhan, apa yang ada padanya, dia serahkan kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat Tuhan melihat, bukan melihat dari banyaknya uang yang kita berikan. Kalau orang kaya memberikan persembahannya dengan banyak, ya. Tetapi kita bisa lihat, kalau kita seorang janda yang miskin ini, dia memberi 1 duit. Apa yang ada padanya diserahkan kepada Tuhan. Yang Tuhan lihat dari ketulusan hatinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini mengenai kasih yang tulus, ya. Bagaimana seorang janda ini memberi dengan hati yang tulus, yang ada padanya diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat zaman sekarang ini banyak orang yang susah, ya, banyak orang yang punya pikiran yang negatif. Tetapi kita boleh bersandar kepada Tuhan. Kita belajar dari seorang ibu janda ini. Dia mempunyai hati yang tulus atau kasih yang tulus kepada Tuhan. Apa yang ada padanya diserahkan kepada Tuhan. Begitu juga dengan hati kita kepada Tuhan pada siang hari ini. Kalau Tuhan memberikan kepada kita 1 bulan gaji kita 3 juta, apa yang dapat kita lakukan dengan 3 juta itu? Kita boleh
dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita bersungut-sungut, mana cukup nih segini. Kata kita, apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik bagi Tuhan, ya, yang terbaik bagi kita untuk kita dapat melaksanakan hidup ini. Dan kita tahu pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. So, kita bisa melihat ibu janda ini, ya, dengan apa yang ada padanya diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat kasih-Nya yang tulus ini, yang diberikan untuk Tuhan. Kalau kita lihat banyak orang kaya sekarang ini, dia tidak memandang, ya. Dia nggak memperdulikan orang yang susah. Dia tidak memikirkan orang yang susah, tapi untuk dirinya sendiri. Dia pikirkan untuk dirinya sendiri. Kalau saya ingat ini, kalau kita bisa melihat kehidupan kita, kita jangan senantiasa bersandar dengan apa yang kita kerjakan tulus. Ya, apa yang kita kerjakan itu sedapat mungkin. Ya, kita tidak bisa menikmati hidup ini yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita cari uang terus-terusan, tetapi kita melupakan Tuhan. Tapi biarlah pada siang hari ini kita boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang indah bagi anak-anak Tuhan. Dalam pandemi ini kita boleh melihat, tidak pernah kita lihat anak-anak Tuhan kekurangan. Cukup apa yang kita berikan itu yang terbaik. Dan dia dapat menikmati hidup itu dengan penuh kasih. Kalau kita bisa lihat juga bagaimana Elia ini dengan seorang ibu janda di Sarfat. Ya, waktu itu kering, nggak ada hujan turun, kering. Jadi makanan kurang. Nah, waktu itu ibu janda ini dia lagi sedang mencari kayu. Tuhan berfirman kepada Elia, dia bilang, pergi ke Sarfat di sana, kamu ketemu dengan ibu janda. Ya, kamu minta makan dengan ibu janda itu. Dan apa jadinya, saudara? Dia benar diketemu dengan ibu janda ini, dia bilang, ibu, dia bilang saya mau minta roti. Dia bilang, bagaimana bisa Pak? Dia bilang, Tuan, mana ada? Dia bilang, saya aja cari kayu ini, 2 potong kayu ini saya akan pulang. Dan saya mempunyai tepung hanya segenggam. Dengan minyak yang sedikit. Dia katakan. Tapi dia bilang, masukkan terus kamu. Apa yang saya perintahkan itu kamu lakukan. Ya, saat itu dia pulang. Dia buat di dalam tempayan itu hanya segenggam tepung, saudara. Kalau kita segenggam tepung paling se-on gitu ya. Dia bilang buat saya dulu, nanti baru kamu ibu yang makan, katanya gitu. Nah, ibu janda ini dia bikin tepungnya, dia pakai minyaknya sedikit. Tapi apa, saudara? Mujizat Tuhan nyata bagi keluarga ibu janda ini. Tepung itu nggak habis-habisnya, saudara. Minyak juga itu nggak habis-habisnya. Sampai Elia bilang, coba kamu bikin terus. Ya, dia bilang, bikin lagi kamu untuk kamu makan. Sampai hujan itu turun. Ya, nanti Tuhan akan memberkati kamu. Kita bisa melihat seorang hati yang tulus ibu janda ini. Apa yang Elia katakan dia ikutin. Apa yang Elia ngomong itu dia perbuat, apa yang Elia bicara ini. Nah, begitu juga kalau kita bisa melihat bagaimana kalau kita dalam keadaan pas-pasan, kita memberi kepada orang yang membutuhkannya. Ya, saya ingat waktu ini memang udah lama, saudara ya. Waktu saya tinggal di Krekot, ada engkong-engkong itu ketok-ketok pintu ke sebelah rumah saya. Saya nggak tahu ini siapa. Terus dia ketok-ketok nggak dibukain pintu. Terus saya ngintip dari jendela. Terus saya bilang, lah ini engkong kesian amat ya. Udah compang-camping gitu. Orang Chinese, saudara. Terus saya tanya, kok mau cari siapa? Enggak, Ci, saya ini ditipu, katanya. Hah? Kenapa bisa ditipu? Saya ini orang Padang, dia bilang. Saya dapat S1, saya mau cari kerjaan di Jakarta. Teman saya bilang, ada kerjaan di Jakarta. Dia bilang gitu. Habis, dia kasih enggak? Dia taruh saya di hotel, ternyata di hotel dia tinggal saya. Kopernya dibawa semuanya. Ijazah saya dua diambil semuanya. Uang saya di koper semua enggak ada. Nah, saya bagaimana? Saya keluar dari hotel itu, dia bilang, saya ini ditipu nih sama teman saya. Saya bilang, saya enggak ada uang sama sekali. Nah, ketemu saya di situ, saya bilang, engkau sekarang tinggal di mana? Enggak, saya nggak punya tempat, nggak punya saudara, saya di Jakarta. Dalam hati saya nih orang berani juga nggak punya saudara, dia bisa datang ke Jakarta sendiri. Dia pikir tuh, dia dapat kerjaan di Jakarta, dia anak Tuhan, saudara. Nah, waktu saya bilang, sekarang tinggalnya ya di emperan, loh di emperan. Saya dulu bantuin tukang bakmi, katanya gitu, cuci-cuci piring gitu. Saya tidur di pinggiran, sendal jepit saya hilang, katanya diambil orang.
Dia nyeker, saudara, nggak pakai sendal, dia datang. Bajunya udah kotor gitu. Nah saya kan nggak tahu apa, orangnya saya nggak tega, saudara. Saya ngelihat ini baju adik saya kasih aja. Adik saya bilang, kenapa Cici kasih? Ketika itu kan saya masih pakai. Ya saya nggak tahu, kesian juga tuh engkau mau cari kerjaan, kalau compang camping kan orang nggak percaya gitu. Nah ternyata berapa hari kemudian saya bilang, engkau ke gereja mana? Apa, gereja sejati Kristus tuh dia di situ. Saya bilang ada nih di situ di pintu besi, engkau cari di situ. Dia ke gereja situ dengan pakai baju yang saya kasih itu. Saya bilang, ini saya ada uang 20.000. Saya ingat benar 20.000 saya kasih dia. Saya bilang, ini segini-gini uang saya 20.000 saya kasih dia. Terus saya bilang, engkau beli sendal deh. Saya bilang gitu. Nah, ini baju ini saya kasih. Nah yang engkau pakai cuci. Saya bilang, ini kan bisa dipakai lagi. Saya bilang, oh iya Ci. Gitu. Berapa hari kemudian dia datang. Bawa keranjang, saya kaget. Engkau jualan apa? Jualan kue, saudara. Dulu waktu itu masih 1.000 kuenya. Dia bilang dari sana 800, dia dapat 200. Oh bagus, bilang gitu. Dari mana dapatnya itu kue? Dari itu orang dari gereja katanya kasih saya dagangan. Udah. Terus belakang hari kemudian kita lihat pemeliharaan Tuhan, saudara. Dari jualan kue, ya keliling-keliling, sampai ada orang kasih sepeda, saudara. Dia naik sepeda. Dia dagang kue, dia naik sepeda. Saya juga tukang kue, saya pikir gitu ya. Ya udah deh saya beli aja deh kuenya, kesian gitu. Ya udah saya kasih, saya beli gitu. Berapa hari kemudian, 1 bulan, 2 bulan. Dia bilang, Ci, saya dapat kerjaan. Oh puji Tuhan, saya bilang, Tuhan itu baik ya kok, saya bilang gitu. Setiap kali ada perubahan dia datang ke saya. Dia bilang, aduh Ci, saya nggak bisa balas katanya jasa Ci di sini. Katanya, nggak apa-apa, saya bilang jangan minta balas. Kita bersyukur Tuhan itu baik, saya bilang. Saat itu apa terjadi, saudara? Lama-lama ini dipakai Tuhan. Kalau orang yang hati yang tulus, ya, mempunyai hati yang tulus, mempunyai kasih kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tekun berdoa, dia tekun datang berbakti kepada Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan begitu luar biasa dalam hidupnya. Dia nggak mau kasih tahu orang tua, sebab orang tuanya sakit jantung, mamanya dia nggak mau kasih tahu, dia diam-diam aja. Kira-kira berapa tahun kemudian saya udah menikah, tetangga saya bilang, Ci, dicariin tuh. Hah, sama siapa? Katanya kenal Ci tuh engkau. Oh saya nggak tahu, saya juga lupa, saya bilang gitu. Ternyata waktu saya ingat, oh si engkau yang itu kali yang dulu nih, yang dibohongin sama temennya gitu. Dan apa jadi, saudara? Waktu dia datang ke situ, dia katakan, saya mau ketemu Ci ini, saya mau mengucap terima kasih kepada dia. Sekarang saya udah jadi manajer di satu bank. Aduh puji Tuhan, saya bilang, luar biasa Tuhan kita dahsyat. Sampai sekarang saya juga nggak pernah dengar kabarnya gimana. Saya ada satu orang bilang dia sekarang naik mobil, udah punya rumah, ya. Dia bawa keluarganya, dia bawa mamanya ke Jakarta. Lihat, saudara, Tuhan kita luar biasa. Kalau hati kita mempunyai hati yang tulus kepada Tuhan, ya, tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan begitu dahsyatnya, ya, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Dan saat ini kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita mau belajar daripada ibu janda ini, ya, yang dia mempunyai hati yang tulus, apa yang ada padanya dia serahkan kepada Tuhan. Dia mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Begitu juga dengan si engkau ini, ya, sekarang udah hebat, ya. Bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan luar biasa kepadanya? Saya nggak bisa ketemu lagi dengan dia, mungkin saya juga udah lupa. Dulu rambutnya kuning-kuning, sekali kepanasan. Mungkin sekarang udah bagus, badannya juga udah bagus, ya. Masih muda lagi itu dia, waktu itu dia usianya 20-an, 21, 22 gitu. Kita bisa lihat, kita belajar. Kalau kita mempunyai hati yang tulus, kita mau belajar memberi kepada orang yang membutuhkan. Ya, membutuhkan apa yang dia perlukan, apa yang dia mau, apa yang dia dapat menikmati hidup ini dengan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kalau saya ingat juga tetangga saya juga seperti itu, saudara. Kalau saya jualan kue, masih ada sisa dari pasar, saya kasih. Saya berikan kepada tetangga saya yang membutuhkan, yang dia nggak bisa beli, saya kasih. Terus mama saya bilang, kamu mau kasih siapa? Oh, saya bilang saya mau kasih tetangga saya tuh, kita tuh tetangga seberang sana.
kita belajar memberi. Ya, saya memang dari anak-anak itu nggak tega saudara ngelihat kalau orang ini dalam kekurangan gitu. Satu kali saya ke pasar, waktu itu mau lebaran saudara. Kan biasa ibu-ibu kalau lebaran tuh mau masak ayam, mau masak daging gitu. Ini ibu nih datang sama anaknya ke pasar sini Petojo. Waktu saya ke pasar, saya dengar bilang mama mau beli ayam dong, mau makan ayam. Aduh, kata mama bilang saya nggak punya uang ibu ini. Dia bilang kita beli ini aja deh, sayur lodeh. Nggak mama mau ayam, tapi nggak ada uangnya mama. Aduh saya nggak tega, sudah nggak. Hati saya hibah. Saya bilang, Bu, ibu mau beli ayam? Saya bilang, udah, beli aja Bu, nanti saya bayar. Kaget si ibu ini. Ci siapa ya? Enggak, pokok kata ibu nggak usah tahu siapa saya. Pokok kata saya mau memberi ibu. Beli ada ayam 1. Saya bilang, kalau dia kan maunya ayam boiler saudara yang gede. Ya udah beli itu aja buat anak-anak ibu makan. Nah kita bisa melihat bagaimana kita mempunyai hati yang tulus saudara. Kan zaman sekarang orang mah masa bodoh aja. Gue gak pikirin kamu, ya saya gak pikirin kamu, pokoknya saya hidup dengan apa yang saya dapat, apa yang saya dapat usaha saya nikmati untuk keluarga saya gak pikirin orang lain. Jangan saudara, kita memikirkan orang yang membutuhkan pertolongan dari kita, kok enggak siapa lagi saudara. Maka dari itu biar pada siang hari ini, kita boleh belajar dari seorang ibu janda di Sarfat, dan seorang ibu janda di sini kok kita tidak diketahui di mana, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita itu yang terbaik, dimana Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa lihat contoh-contoh yang lain, banyak saudara. Ya, kalau kita lihat juga hamba Tuhan yang di pedalaman, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Satu kali kita pergi dengan mission trip itu, kita kecil-kecilan, kita pergi ke Jawa Tengah, saudara. Saya juga baru tahu itu desa, saudara. Itu rumah-rumah orang di situ kagak dikunci, kagak ditutup pintunya. Ya dibuka aja gitu, tapi nggak ada orangnya gitu. Saya bilang nggak ada maling nih masuk. Siapa yang berani, tante di sini gitu. Di sini aman, pemeliharaan Tuhan, Tuhan tolong. Oh puji Tuhan. Daerah desa itu yang kecil itu semuanya kenal Tuhan. Oh puji Tuhan, saya bilang. Kita lihat gerejanya saudara mau rubuh gitu, udah ngereot gitu. Pinggirnya itu dari apa? Ada kali saudara. Saya bilang kalau hujan besar ini penuh, ya gerejanya rubuh dong nih, saya bilang. Iya, kata kita mau beli batu apa tuh yang gede-gede gitu, nggak ada uangnya tante, dia bilang gitu. Kita di sini jemaatnya kecil. Saya bilang nggak apa-apa, Tuhan tolong. Waktu itu saya bilang sama Pak Budi, saya bilang beliin deh batu-batu yang gede-gede supaya ganjel, supaya ada hujan itu dia nggak roboh gitu, kita ganjel dari samping gitu. Dia sampai goyang-goyang kepala, sampai dia bilang, aduh saya ketemu malaikat Tuhan nih katanya yang menolong kita di sini. Saya bilang bukan, kita bisa lihat Tuhan menolong itu semua, Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu di sini. Nah kita bisa lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata. Kalau kita mau belajar dari hal yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat bagaimana banyak orang-orang, kita tidak tahu sekarang pandemi ini banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan lagi. Apa yang dia dapat makan sehari-hari? Ya, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat, saudara. Kalau kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, Tuhan tolong itu semuanya. Maka dari itu biar kita mempunyai hati yang tulus. Kita mau belajar apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik bagi Tuhan. Ya, hati yang tulus, hati yang mengasihi, hati yang mempunyai roh memberi, saudara. Ya biar kita memberi dari apa yang dapat kita perbuat untuk lain orang. Kita mau belajar memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Baik kita akan tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biar Engkau akan berbicara lebih lanjut setiap hati yang mendengar pada siang hari ini. Biarlah mereka mempunyai roh memberi Tuhan. Apa yang dia dapatkan itu yang terbaik.
yang Tuhan berikan kepadanya. Maka dari itu ajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menolong kepada kita di dalam keadaan kita dalam keadaan kesesakan, di dalam keadaan kita kekurangan, Tuhan pelihara. Dan kami percaya tangan Tuhan senantiasa menolong kepada kita, tangan Tuhan senantiasa menopang hidup kita, di dalam keluarga kita. Biarlah apa yang dapat kita hasilkan setiap bulan itu cukup yang bagi Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh berharap kepada Tuhan. Ajar kami senantiasa boleh memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah apa yang dapat kita lakukan, perpuluhan, persembahan kasih, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan GSJA Petojo. Biarlah mereka boleh tetap setia, biarpun di dalam keadaan YouTube saat ini Tuhan, mereka boleh senantiasa tahu Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan dia. Biarlah mereka mempunyai satu roh untuk senantiasa lebih dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Engkau jauhkan dari sakit penyakit, Engkau jauhkan segala virus-virus Tuhan. Pertolongan Tuhan boleh menyertai kami, perlindungan Tuhan boleh menyertai kami dimanapun kami berada, baik kami dalam bekerja, di dalam usaha kami masing-masing, di dalam apapun yang kami kerjakan senantiasa berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Amin. Baik, saatnya kita Jamuan Kudus pada siang hari ini, pada minggu pertama daripada bulan Juni. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 11 mulai ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus rela mati buat kita. Biarlah pada siang hari ini di dalam perjamuan kudus, di tangan kanan kita terdapat roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus, yang dipecah-pecahkan untuk mendapatkan kita keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Baiklah, kita akan makan bersama-sama. Roti ini ada di tangan kanan kita dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Biarlah kita akan makan daripada darah daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang sakit boleh dijamah Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan minum darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami meminum cawan daripada darah Tuhan Yesus Kristus ini menjadi kekuatan. Yang sakit dijamah Tuhan, yang berbeban berat dilepaskan. Ini dalam keadaan kekurangan Tuhan akan mencukupi itu semuanya. Biarlah kita boleh belajar dari persembahan seorang ibu janda. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita akan menerima berkat, menyiapkan hati, mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan.